dipersembahkan oleh Selamat malam. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, semua sektor ekonomi terdampak, tidak terkecuali industri perbankan dan keuangan syariah yang dikenal memiliki daya tahan terhadap krisis. Timbul pertanyaan mengenai bagaimana resiliensi atau daya tahan industri perbankan dan keuangan syariah dalam menghadapi resesi akibat COVID-19. Dalam situasi yang sangat menantang ini, sejauh mana industri ini dapat membangun ketahanan sekaligus melihat peluang untuk memberikan solusi bagi ekonomi. Pemirsa, inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges Spesial Ramadan bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia membaca peluang keuangan syariah. Dan pemirsa, bersama kami malam ini bergabung dari studio dan dari luar studio. Saya perkenalkan dulu yang dari luar studio. Yang pertama adalah Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kartiko Wirjoatmojo. Pak Tiko, selamat malam. Selamat malam, Pak Leonard. Terima kasih dengan waktu Anda. Lalu kemudian kita juga menyapa Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vence Raharjo Sudikno. Pak Vence, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vence sudah bergabung bersama kami. Dan juga bergabung dari Grand Studio Metro TV, Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo. Pak Firman, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, Tony Eko Boy Subari. Pak Tony, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bergabung dari luar studio, Presiden Direktur BCA Syariah, John Kosasih. Pak John, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita berbincang malam ini, kita akan ikuti ulasan berikut ini. ketahanan industri keuangan syariah diuji pandemi COVID-19. Tak hanya kelesuan ekonomi, kebijakan kuantitatif easing untuk menangkal dampak pandemi pun turut menimbulkan kerentanan ekonomi di masa depan. Resiko pelebaran defisit anggaran hingga restrukturisasi kredit perbankan masih harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak perekonomian. Sehingga era uang murah pun sepertinya tidak lantas berakhir pasca COVID berlalu. Industri keuangan syariah kini dihadapkan pada situasi yang semakin menantang. Namun di satu sisi, besarnya resiko perekonomian justru memunculkan peluang bagi industri keuangan syariah. Pasalnya, kredibilitas daya tahan industri keuangan syariah tak terbantahkan dalam melalui berbagai krisis keuangan. Namun sejauh mana keuangan syariah di Indonesia mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki? Saya akan bertanya dulu kepada Pak Kartiko Wirjoatmojo. Pak Tiko, kalau kita melihat di tengah pandemi COVID-19 ini, seluruh bank sentral berjaga-jaga, kemudian meluncurkan berbagai program quantitative easing, dan kalau kita melihat ini membuat kelihatannya masa depan ekonomi akan semakin penuh tantangan. Kalau melihat kondisi seperti ini, seperti apa Pak Tiko prospek keuangan atau ekonomi syariah? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa dalam kondisi COVID-19 seperti ini, pemerintah mengutamakan pada 3 hal. Yang pertama, kesehatan masyarakat. Kedua, memastikan daya beli masyarakat. Dan yang ketiga adalah memastikan stabilitas sistem keuangan. Iya. Nah, untuk itu maka dibuat Perpu 1 2020 yang memberikan ruang kepada pemerintah untuk tetap melakukan ekspansi fiskal dan juga memberikan kelonggaran moneter di masa yang sulit untuk ekonomi ini. Nah, untuk itu kita melihat bahwa ini satu keniscayaan di hampir seluruh negara di dunia melakukan hal yang sama. Nah, kuncinya nanti adalah bagaimana pemulihan pasca COVID. Yeah. Apakah nanti ini akan V-shape atau U-shape atau L-shape ya. Kita berharapnya ini minimal U-shape. Sehingga
diharapkan setelah nanti landai atau bahkan menurun pertumbuhan daripada penularan COVID ini, ekonomi bisa segera meningkat kapasitasnya dan diharapkan sebelum akhir 2021 sudah terjadi pertumbuhan lagi di kuartal 3 atau kuartal 4. IMF memprediksi itu setelah rebound itu Indonesia bahkan mungkin bisa 8,2% di tahun 2021. Jadi memang itu menarik walaupun kita belum melihat asumsinya, tapi ada optimisme bahwa setelah selesai COVID ini nanti akan ada rebound yang cukup tajam di ekonomi. Khusus untuk sektor syariah, nah kami melihat bahwa ada beberapa keunggulan di sisi aset. Kan kalau kita lihat di perbankan syariah itu kreditnya kan underlying-nya jelas. Ada aset yang benar-benar berproduksi. Dan kemudian dari sisi sistem keuangannya menggunakan bagi hasil, bukan dengan bunga. Nah ini diharapkan bisa memberikan ketahanan yang lebih kuat dari sisi kualitas aset. Dibandingkan dengan perbankan yang normal. Kemudian dari sisi likuiditas, kalau kita lihat kan perbankan syariah ini punya fanatisme ya. Para penabung di syariah ini kan bukan hanya karena bunga, tapi karena memang keyakinan. Nah, diharapkan maka likuiditas perbankan syariah di masa seperti ini tidak akan mengalami kekurangan likuiditas atau tergerus karena flight to quality. Nah ini kita ingin melihat bahwa syariah justru di masa yang sulit ini bisa mendapatkan nasabah liabilities atau nasabah dari sisi tabungan yang lebih luas lagi. Dengan terus berekspansi dari sisi digitalnya, meyakinkan masyarakat bahwa memang perbankan syariah ini aman untuk menempatkan dananya dan dalam jangka panjang tidak ada goncangan-goncangan dari sisi likuiditas. Baik, saya ingin ke Pak Vence. Pak Vence, kalau kita melihat kondisi sekarang Pak, bank sentral di seluruh dunia juga termasuk di Indonesia berusaha menjaga stabilitas moneternya antara lain dengan menurunkan suku bunga masing-masing dan itu langsung membuat kemudian suku bunga menjadi murah. Kalau melihat kondisi seperti ini, tantangan ini akan dijawab seperti apa oleh lembaga keuangan atau ekonomi syariah, Pak Vence? Saya kira suku bunga yang murah itu adalah hasil daripada pelonggaran likuiditas. Dan pelonggaran likuiditas yang dilakukan oleh otoritas moneter itu saat ini sangat diperlukan. Karena dengan kelonggaran likuiditas itu bank-bank mempunyai ruang gerak, bank-bank syariah antara lain mempunyai ruang gerak untuk menjaga kewajibannya, menjaga penarikan-penarikannya. Dan di sisi yang lain juga memberikan kesempatan bunga murah itu untuk membuat restrukturisasi kepada portfolio asetnya. Pak Vence, menjadi sesuatu yang lebih menyulitkan atau malah ini menjadi peluang sebetulnya, Pak Vence? Sebetulnya ini kondisi yang agak sulit untuk dihadapi karena ini kondisi yang terpaksa. Sehingga tanpa ada pelonggaran likuiditas ini, likuiditas bisa jadi ketat, terus kemudian kalau ada penarikan dari simpanan mungkin juga bisa agak terhambat. Sisi yang lain juga kesempatan bank untuk melakukan restrukturisasi portfolio aset juga menjadi kurang lebar ya ruang geraknya. Tantangan utamanya adalah margin-marginnya juga bisa tertekan. Saya ingin memastikan ke para narasumber yang ada di studio, saya ingin ke Pak Firman dulu. Pak Firman, kalau melihat dampak dari pandemi COVID-19 ini kepada BNI Syariah, itu seperti apa Pak? Bung Leo, sebetulnya kalau kita lihat pandemik itu nggak milih-milih. Mau banknya syariah, mau banknya konvensional, semua menghadapi yang sama. Namun demikian, kita tentu harus membuat antisipasi. Kita membuat namanya skenario analysis. Dari yang paling ringan, moderate, sampai yang paling berat. Kita membuat misalnya sampai dengan bulan Juni, sampai dengan September, bahkan sampai dengan akhir tahun. Tetapi sebetulnya yang kita hadapi adalah masalah kualitas aset. Tadi disampaikan oleh Pak Kartiko sama Pak Vence bahwa tantangannya adalah bagaimana kita menjaga kualitas aset itu. Bagaimana kondisinya sekarang Pak? Kondisi aset. Jadi memang kalau seandainya kita mau bicara terus terang, beberapa debitur ini memang banyak yang memohon restrukturisasi. Artinya bisa ditunda pembayarannya,
atau mungkin dalam jangka waktu tertentu, dia hanya bisa membayar marginnya saja, prinsipalnya nanti, itu adalah teknik di dalam melakukan restrukturisasi. Dan ini ada POJK-nya. Yang kedua, di perbankan syariah ini kalau masalah likuiditas, alhamdulillah kami ini memang di industri syariah, itu financing to deposit ratio memang tidak terlalu over gitu. Jadi sekitar ya di bawah 80 lah. Ya mudah-mudahan kami dari sisi DPK, deposan, itu memang secara karakter berbeda dengan deposan yang ada di bank konvensional. Mereka memang memilih syariah, paham dengan konsep bagi hasil dan sebagainya. Dan mereka boleh dikata tidak begitu sensitif kepada rate gitu. Baik, nanti saya juga akan bertanya ke Pak Tony dan juga nanti kepada Pak John, bagaimana memitigasi kondisi ini, tapi kita harus jeda dahulu Bapak-Bapak dan pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenges Spesial Ramadan akan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebelum ke Pak Kartiko lagi, saya ingin bertanya, memastikan ke Pak Tony. Pak Tony, kalau kondisi kualitas aset tadi berusaha dipertahankan menurut Pak Firman, kalau di dalam kondisi di tempat Bapak seperti apa Pak? Oke, alhamdulillah. Pertama kita beri gambaran dulu sampai posisi Maret ya, triwulan 1. Itu sesuatu yang menarik. Bahkan di perbankan syariah secara umum juga saya juga pantau di kawan-kawan di industri perbankan syariah sampai dengan triwulan 1 Maret itu juga di Bank Syariah Mandiri itu pertumbuhan aset masih bagus. Year on year itu pertumbuhan aset kita masih di kisaran 15%. Bahkan pertumbuhan pembiayaan masih di kisaran 10%. Kualitas aset itu masih di bawah 2,5% NPF-nya dan netnya di bawah 1%. Pertumbuhan profit juga masih bagus di sekitaran 50%. Itu sampai dengan Maret. Impact daripada COVID itu belum terlalu kelihatan. Dan kemudian mungkin semua juga yang sering disampaikan, dugaan ini akan muncul ketika di triwulan 2 ini. Dan kita memang merasakan sejak di triwulan 2 April dampak daripada COVID ini sudah mulai kerasa. Mulai adanya nasabah yang meminta restrukturisasi dan alhamdulillah pemerintah melalui OJK mengeluarkan kebijakan POJK 1103 ya. Itu memberi kelonggaran. Tetapi satu hal tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tiko, Pak Bence, Pak Firman, di industri syariah itu sesuatu yang menarik karena konsep industri syariah adalah konsep bagi hasil. Sehingga ketika di nasabah kita restrukturisasi, ketika revenue atau marginnya berkurang, ini di balancing dengan margin bagi hasil yang kita berikan kepada deposan. Jadi secara industri syariah ini industri yang menurut hemat saya industri yang pas di dalam kondisi menghadapi tantangan. Karena konsepnya penyimpan mendapat bagi hasil, peminjam mendapat bagi hasil, sehingga memberikan bagi hasil. Sehingga ketika revenue turun, di balancing dengan bagi hasil kepada nasabah. Jadi semacam ada buffernya begitu ya? Betul. Saya ingin ke Pak John. Pak John, bagaimana dengan kondisi di tempat Bapak? Apakah memang juga masih bisa bertahan seperti yang tadi diceritakan Pak Firman dan Pak Tony, atau seperti apa Pak John? Secara industri, perbankan syariah itu ternyata pada waktu posisi Maret itu mengalami NPF rasionya itu sekitar 2,75. Itu mengalami perbaikan dari Januari sekitar 3,25. Jadi kalau dilihat pada posisi Maret itu memang mengalami perbaikan. Nah kalau kita lihat dari BCA Syariah sendiri, pada waktu bulan Maret itu pertumbuhan aset kita juga sama seperti yang dialami oleh BSM. Kita mengalami pertumbuhan kurang lebih sekitar 20% dari total aset, pembiayaan malahan kita tumbuh sekitar 19%. Dan yang menarik adalah NPF BCA Syariah itu masih di 0,67, sekitar 0,2. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Tony tadi, bahwa memang dampak dari penyebaran COVID-19 itu rasanya akan mulai terasa nanti di kuartal yang kedua ini. Kalau kita lihat bahwa pemerintah juga sudah merespon dengan baik dengan mengeluarkan POJK 011 yang kemarin, ada dua hal pokok. Satu mengenai kualitas aktiva, satu lagi mengenai yang namanya restrukturisasi pembiayaan atau kredit. Mengenai skemanya itu diserahkan kepada masing-masing bank. Jadi bank bisa menggunakan apakah itu ada penurunan
margin bagi hasil atau suku bunga, atau juga ditambahkan dengan jangka waktunya, atau mungkin kombinasi antara penurunan, penundaan baik pokok maupun margin bunga atau bagi hasil. Saya ingin ke Pak Kartiko lagi. Pak Kartiko, teman-teman di keuangan syariah sudah berusaha memitigasi efek dari pandemi COVID-19 ini. Kalau arahan dari Kementerian BUMN melihat juga pentingnya menjaga kualitas aset, Pak Kartiko, seperti apa, Pak? Ya, jadi kan kita dalam membangun bisnis jangka panjang ini harus memperhatikan sustainability ya. Nah, tentunya dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, yang mindset yang harus dipakai adalah mindset sustainability. Oleh karena itu, maka prioritasnya bukan lagi pada pertumbuhan yang agresif, tapi lebih kepada defensif. Yeah. Nah, yang pertama pasti kualitas aset dipertahankan. Nah, itu tentunya restrukturisasi yang komprehensif dan bisa dipastikan kualitas asetnya nanti bisa membaik setelah terjadinya pembalikan dari sisi ekonomi. Yang kedua, pasti menjaga likuiditas. Yang ketiga, bagaimana efisiensi semaksimal mungkin. Karena tentunya dengan kondisi seperti ini kita usahakan supaya kita bisa mengefisienkan semua lini operasional. Dan khusus dengan situasi social distancing atau physical distancing ini, juga bagaimana mereinvent cabang maupun produk kita, sehingga bisnis tetap bisa berjalan dengan pola yang berbeda. Yeah. Nah, oleh karena itu maka digital jadi lebih penting lagi. Bagaimana tools digital kita benar-benar bisa dioptimalkan supaya interaksi nasabah mulai dari transaksi sehari-hari sampai dengan untuk permohonan kredit bisa ditangani melalui digital. Sehingga face-to-face interaction yang diperlukan di sehari-hari pada waktu berbisnis bisa pelan-pelan kita geser menggunakan kanal digital. Nah, saya yakin dengan perubahan digital ini juga kita akan membuat situasi COVID ini bisa lebih kita handle dengan lebih smooth, terutama dalam bagaimana melayani nasabah dan memastikan bahwa nasabah tetap bisa berbisnis, menjalankan usahanya mereka, bahkan juga untuk bisa nanti pada waktu bisnis mulai pulih, untuk mengajukan kredit baru. Karena nggak mungkin tadi kita bisa V-shape recovery-nya, kalau tidak kita modal kerja bisa kita salurkan kepada para pelaku bisnis. Baik, Pak Vence, kalau melihat kondisi sekarang, Pak, memang harus dimitigasi, dikelola begitu rupa. Bagaimana sistem keuangan syariah ini bisa memberikan jawaban untuk mencegah misalnya terjadi gagal bayar sama sekali? Seperti apa, Pak Vence? Risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah pada dasarnya itu tidak banyak berbeda dibandingkan dengan risiko yang dihadapi oleh perbankan secara umum. Yeah. Tetapi kalau di perbankan syariah ada satu buffer yang lain, yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oke. Dan prinsip-prinsip syariah itu meliputi dari kepatuhan terhadap produk, terhadap proses, terhadap juga objek-objek daripada pembiayaannya. Dan itu diawasi oleh satu kelompok Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Jadi di perbankan syariah risiko terhadap terhadap pembiayaan yang keluar dari prinsip syariah itu sudah relatif terjaga. Ya. Sehingga bisa kita andalkan sistem keuangan syariah ini untuk menjaga supaya tidak terjadi kondisi yang lebih buruk, begitu ya Pak Vence ya? Insya Allah. Walaupun memang tetap harus berhati-hati. Oke, baik. Pak Firman, kalau melihat kondisi sekarang Pak, sebetulnya seperti apa tadi selain restrukturisasi ya, apa yang dilakukan untuk menjaga efek pandemi ini tidak berkepanjangan kepada para pengguna keuangan syariah ini? Dengan adanya pandemik ini, ini juga ada upaya kita untuk tetap menjaga layanan. Terutama untuk transactional banking activities. Yang pertama adalah kita mendorong kepada para nasabah untuk menggunakan mobile banking. Yang tadinya mereka itu sifatnya tradisional, mereka mau nggak mau harus menggunakan mobile banking. Dan internet banking juga mungkin ya? Internet banking juga. Sehingga setelah kita edukasi memang luar biasa dampaknya. Mereka tetap melakukan transaksi, tetapi merubah yang tadinya
transaksi melalui tradisional, datang ke kantor, kemudian melakukan transaksi, sekarang sudah menggunakan mobile dan internet banking, dan itu kenaikannya luar biasa. Signifikan ya? Di tempat kami itu lebih dari 30%. Oh. Artinya dengan kondisi seperti ini kalau orang Jawa bilang kepepet, nah dia mau nggak mau harus belajar, dan ini efek edukasinya sangat luar biasa. Yang lebih penting lagi adalah tadi disebutkan oleh Pak Tiko adalah efisiensi. Efisiensi itu dua. Efisiensi yang sifatnya biaya dana dan efisiensi yang transaksional, operasional. Kita optimis kita bisa melakukan itu. Baik, dengan optimisme itu kita akan bahas nanti bagaimana mengembangkan keuangan syariah, tapi kita harus jeda dahulu. Bapak-bapak dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges Spesial Ramadan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges Spesial Ramadan. Pak Kartiko, di tahun ini ekonomi Indonesia pasti akan menghadapi tantangan. Resesi mungkin akan kita hadapi ataupun situasi yang sulit. Bagaimana pemerintah dan juga segenap stakeholders mempersiapkan diri, Pak, menghadapi hal ini, khususnya untuk sistem keuangan ataupun ekonomi syariah, Pak Kartiko? Ya, jadi kalau kita melihat kan sekarang ini yang paling utama adalah menjaga supaya penurunan bisnis dan pertumbuhan ekonomi ini tidak berdampak terlalu dalam kepada non-performing loan di sektor keuangan. Oleh karena itu memang prioritas dari OJK maupun dari Kementerian Keuangan dan BI bagaimana membuat paket kebijakan yang memastikan bahwa kelangsungan usaha dari sektor usaha khususnya UMKM itu bisa terjadi. Nah, kita kan sedang menggagas yang dana-dana yang akan digunakan untuk penempatan dana di bank yang menggantikan restrukturisasi yang dilakukan oleh bank dari sisi pokok untuk para debitur yang mengalami penundaan pembayaran. Kemudian juga akan ada paket untuk pemberian subsidi bunga, mulai dari KUR, kemudian nasabah ultramikro, sampai dengan ke nasabah perbankan yang sedang digelunturkan untuk masyarakat. Nah, diharapkan dengan paket-paket ini, maka para pengusaha ini tidak mengalami tekanan yang terlalu dalam dari sisi cash flow-nya. Dan harapannya nanti, tadi seperti saya sampaikan, bahwa akan ada pemulihan ekonomi yang sifatnya itu U-shape. Ya mana dari nanti bottom-nya krisis karena COVID ini, itu kita bisa cepat recover lebih cepat. Nah, untuk itu juga kita mesti ada fleksibilitas dari sisi moneter ya, di mana kita harus ada ekspansi moneter, yang dimana memang di situasi seperti ini hampir semua negara di dunia juga melakukan ekspansi moneter untuk memastikan likuiditas itu cukup, baik untuk sektor keuangan maupun untuk sektor real. Nah, khusus untuk sektor syariah, saya rasa dengan profil syariah tadi itu memang restrukturisasinya mesti melihat karakter dari kontrak syariah yang memang berbeda. Jadi baik dari sisi underlying asetnya yang memang ada, karena hampir semua kredit syariah itu memang harus ada cash flow atau ada asetnya. Sehingga kalau kami melihat dari secara teoritis, mestinya losses di industri syariah dari sisi aset ini lebih rendah dibandingkan dengan losses di konvensional. Selama praktek risk manajemennya baik ya. Nah, tapi di sisi lain kami cukup optimis karena bisnis di sisi pendanaan itu kami melihat tidak ada gangguan sama sekali. Dan bahkan pertumbuhan dari sisi dana masyarakat ini dari tahun ke tahun terus melaju di industri perbankan syariah. Nah, ini kesempatan buat perbankan syariah bahwa kondisi perbankan syariah ini mungkin secara rata-rata malah bisa lebih positif ya dari sisi likuiditas, dari sisi margin dibandingkan dengan relatively impact kepada bank konvensional. Pak Tony, kalau kita mau mengembangkan keuangan syariah, disebut-sebut bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang begitu ya. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang, memang kita harus bertahan. Tapi bagaimana mengembangkan keuangan syariah kita yang saat ini harusnya sudah mulai berkembang? Bagaimana Pak Tony? Oke, makasih. Pertama mungkin seperti tadi juga sudah disebutkan di beberapa narasumber, ini permasalahan tantangan di perbankan syariah, industri syariah ini masih sangat muda kan, baru 27 tahun untuk yang bank yang paling tua dan kami itu 20 tahun gitu. Itu tantangannya secara umum pertama adalah bahwa
Satu, ini skala ekonomi. Skala ekonomi, jadi jaringan perbankan syariah itu seluruh Indonesia kira-kira 2.300. Perbankan konven itu udah sekitar hampir 29.000. Jadi setiap 1 juta nasabah itu di perbankan konven bisa dilayani oleh jaringan yang lebih banyak. Kemudian yang dibanding dengan syariah yang baru 2.300 jaringan di Indonesia. Kemudian yang kedua, di struktur pendanaan perbankan syariah itu mayoritas masih di dana deposito. Hampir 55% itu masih di dana deposito, walaupun konsepnya bagi hasil, tetapi kalau deposito pasti masih dengan margin yang lebih tinggi, kan, nisbah yang lebih tinggi. Nah, sementara terbalik dengan bank konven itu justru strukturnya di pendanaan itu dana murah, kasa itu sudah di kisaran hampir 60%. Jadi tantangan di perbankan syariah adalah skala ekonomi, cost-nya yang sekarang strukturnya masih cost yang cukup mahal. Nah, ini tantangannya, sehingga banyak statement di luaran, kenapa bank syariah itu jadi lebih mahal di situ. Nah, itu yang sehingga solusinya tadi juga sudah disebutkan. Dan alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini dukungan pemerintah luar biasa. Luar biasa sekali. Tahun 2016 itu pemerintah mengeluarkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan, yang mendorong bisa bank syariah itu bisa melayani pembayaran gaji ASN. Dan itu yang sesuatu yang luar biasa, bisa jadi transaksi sumber dana yang murah. Kemudian juga terakhir, beberapa tahun terakhir, dana pemerintah Reksus, rekening khusus yang sumbernya dari dana-dana SBSN, suku, dan segalanya juga sudah masuk ke perbankan syariah. Itu mendorong semakin banyaknya dana-dana ke perbankan syariah dan juga market syariah semakin tumbuh. Mengembangkan instrumen keuangan syariah, saya ingin ke Pak John Kosasih. Pak John, kalau tadi Pak Tony barusan mengatakan bahwa banyak yang relatif masih tradisional begitu ya. Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan ataupun instrumen investasi khususnya Pak John yang bersifat syariah? Kalau kita perhatikan daripada industri keuangan secara keseluruhan, itu totalnya sekitar 16.200 triliun. Itu terdiri dari perbankan, kemudian IKNB, dan juga pasar modal. Kalau di industri perbankan syariah sendiri itu totalnya sekitar 1.400-an triliun. Itu terdiri dari perbankan syariah itu kurang lebih sekitar 540 triliun. Kemudian IKNB itu sekitar 105 triliun. Kemudian di pasar modal syariah itu kurang lebih sekitar 745 triliun. Sebenarnya pertumbuhan dari industri perbankan syariah, keuangan syariah, itu kurang lebih CAGR-nya itu adalah 19%. Dibandingkan dengan industri keuangan secara keseluruhan itu hanya 10%. Jadi boleh dibilang bahwa industri keuangan syariah itu tumbuhnya almost double daripada industri keuangan secara keseluruhan. Jadi kalau dilihat pasar modal keuangan syariah itu tumbuhnya juga 23%. Jadi kalau dibilang sekarang bahwa pertumbuhan perbankan syariah atau keuangan syariah itu lebih besar daripada pertumbuhan daripada keuangan secara nasional. Banyak sekali instrumen-instrumen yang sudah dikembangkan, antara lain yaitu suku, juga simpanan maupun juga bentuk-bentuk pembiayaan yang dikeluarkan di perbankan syariah. Saya kira sekarang perbankan syariah itu jauh mempunyai produk-produk yang jauh lebih lengkap dibandingkan waktu zaman dulu ketika Undang-Undang Perbankan Syariah terbit. Pak Vence, kalau melihat kondisi sekarang, apa inovasi yang bisa diluncurkan Pak di tengah kondisi seperti sekarang ini untuk mengajak masyarakat lebih banyak lagi menggunakan sistem keuangan syariah, Pak Vence? Mungkin terakhir ini perkembangannya cukup menarik. Di samping penduduk Muslim di Indonesia adalah yang terbesar, tetapi juga ada perubahan pergeseran preferensi, di mana masa yang floating artinya terbuka untuk bisa menerima jasa-jasa keuangan syariah itu jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Memang syaratnya adalah mereka mau menggunakan jasa keuangan syariah kalau jasa keuangan syariah itu memberikan benefit yang lebih baik dan juga lebih kompetitif dibandingkan jasa keuangan yang sekarang dipegang oleh dia, yaitu jasa keuangan konvensional. Jadi emang tugasnya perbankan syariah adalah meneruskan melakukan inovasi. Sudah banyak sekali inovasi yang dilakukan. Digitalisasi itu secara terus-menerus dilakukan. Tetapi itu nggak cukup, karena di luar perbankan syariah kita juga harus melihatnya di dalam satu ekosistem, di mana ada marketplace
yang melakukan kegiatan untuk syariah, perdagangan produk halal, juga melakukan payment system yang syariah. Terakhir ini sudah muncul satu payment system link aja syariah, layanan syariah dari link aja, yang diharapkan itu terus berkembang. Dan ini di dalam satu ekosistem yang lama-lama antara commercial finance dengan social finance juga ada sentuhan yang sangat kuat. Terakhir ada satu inovasi yang terkait dengan social finance dan juga pasar modal, yaitu cash wakaf link sukuk. Baik. Ya, itu juga dapat akseptasi yang cukup kuat. Jadi ini inovasi ini yang terus-menerus harus dilakukan. Baik. Terima kasih Pak Venja. Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenges Spesial Ramadan akan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak John Kosasih, kalau kita melihat kondisi sekarang, seperti apa Pak peta jalan untuk industri keuangan ataupun perbankan syariah ke depan, dan juga bagaimana dengan daya tahannya, Pak John? Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Bill Gates pada tahun 1994. Dia mengatakan bahwa banking is necessary, banks are not. Ini di sini jelas bahwa banking itu adalah sesuatu yang nanti menjadi keharusan dan fungsinya tetap akan ada seterusnya. Tapi mungkin yang namanya physical branches dari berangsur-angsur akan mengalami hilang. Nah kalau kita lihat memang ini sejalan dengan apa yang kita alami juga. Transaksi yang terjadi di perbankan saat ini, yang terjadi di cabang, itu mengalami pengurangan yang luar biasa. 95% transaksi kita sekarang adalah di luar cabang. Kalau di BCA sendiri mungkin tinggal 2%. Sehingga boleh dibilang bahwa ke depan ini trend is our friend. Ini larinya akan ke digital. Tuntutan kepada nasabah itu dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Semakin tinggi, semakin dinamis, semakin kompleks. Oleh karena itu perbankan mau nggak mau harus melakukan yang namanya kolaborasi. Apa yang dikatakan sekarang ini adalah nanti ke depannya akan menuju ke yang namanya open banking. Ini adalah peta jalan perbankan syariah ke depan. Untuk dapat menjalankan yang namanya open banking, kita perlu mempunyai yang namanya infrastruktur teknologi digital, AI, API, dan juga machine learning. Mungkin dari saya itu dulu. Baik, terima kasih Pak John Kosasih. Saya ingin ke Pak Venja. Pak Venja, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki daya tahan tinggi dan juga selalu bisa melihat peluang di tengah tantangan. Kalau melihat kondisi seperti sekarang di tengah ancaman COVID-19, Pak Venja bagaimana melihat jalan ke depan untuk sistem keuangan syariah Indonesia, Pak? Tahun 2019, bulan Mei tepatnya, Presiden Joko Widodo meluncurkan Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia tahun 2019-2024. Di dalam master plan tadi tersirat bahwa membangun perbankan syariah tidak cukup dengan melalui membangun perbankan syariahnya sendiri, tapi harus di dalam satu ekosistem ekonomi syariah. Jadi unsur ekonominya harus kuat, sehingga kemudian di dalam master plan tadi ada 4 arahan, ya, arahan besarnya. Arah yang pertama itu adalah melakukan pengembangan ekonomi dan industri halal, mengembangkan sektor real daripada ekonomi syariah. Yang kedua adalah tetap melakukan pengembangan jasa keuangan syariah, tetapi tidak cukup hanya pengembangan jasa keuangan yang sifatnya komersial. Termasuk di dalamnya adalah jasa keuangan yang sifatnya sosial. Zakat, infak, sedekah, wakaf, itu juga harus menjadi bagian daripada pengembangan ekosistem keuangan syariah. Di selanjutnya kita juga tidak boleh melupakan bahwa ekonomi berisikan
pelaku-pelaku ekonomi syariah juga. Jadi bisnismen syariah, wirausaha syariah, entrepreneur syariah itu harus terus dikembangkan. Termasuk di dalamnya adalah yang termasuk golongan UMKM yang berbasis masjid dan pesantren. Baik. Dan yang terakhir menjawab ke depan adalah bahwa digitalisasi ekonomi daripada ekonomi syariah itu harus terus berkembang. Pak Kartiko, bagaimana keuangan atau sistem keuangan syariah menyumbangkan daya tahan resiliensi bagi ekonomi Indonesia ke depan, Pak Kartiko? Ya. Ya tadi kita banyak bicara makro ya, dan saya ingin bicara sedikit mikro, karena ekonomi syariah ini kan juga harus didrive oleh produk dan layanan yang memang mempunyai keunggulan bersaing. Sehingga nanti memang kontribusinya jelas. Nah ini saya menyoroti ada 3 hal yang menarik dari sisi produk dan layanannya. Pertama di sisi retail, itu produk-produk khusus seperti tabungan emas dan gade emas, itu bisa meng-create market sendiri yang bisa memberikan pilihan investasi maupun pilihan produk yang baik buat masyarakat yang ingin mempunyai tabungan yang sustainable dan mempunyai kemudahan akses pada cash. Nah ini contohnya bagaimana produk-produk yang seperti tabungan emas dan gade emas ini bisa menjadi mainstream. Sehingga tadi kalau kita bicara mengenai scale, kalau secara bersama-sama tabungan syariah ini bisa benar-benar di-drive dengan tabungan emas dan gade emas ini bisa meng-create satu scale effect yang besar dan menjadikan juga solusi buat masyarakat yang ingin berinvestasi awal tapi masih takut untuk masuk produk-produk capital market sebagai contoh. Nah kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari aspek yang lebih ke korporasi dan lebih kepada pembangun infrastruktur, sebenarnya syariah mempunyai produk sukuk. Di mana kita di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara seperti Malaysia sebagai contoh. Nah pembiayaan sebagai contoh pembangkit listrik, pembiayaan jalan tol, pembiayaan airport, itu sangat memadai untuk distruktur dengan menggunakan sukuk. Dan kalau kita bisa meng-create pasar sukuk yang baik dan bisa menembus kepada global distribution, itu bukan tidak mungkin dalam 2-3 tahun ke depan kita bisa memproduksi instrumen-instrumen sukuk yang bisa disubscribe oleh para investor syariah internasional. Karena kalau kita lihat di negara-negara seperti Timur Tengah maupun di Malaysia, banyak proyek-proyek infrastrukturnya yang dibiayai oleh global sindikasi dari produk syariah. Nah, jadi ini tantangan kedua setelah tadi dari sisi retail, kemudian dari sisi korporasi untuk biaya infrastruktur. Nah yang ketiga, sebenarnya menarik, Indonesia ini kan negara yang dikenal sangat dermawan. Ini menarik, di dunia Islam kan kita mengenal ada zakat, ada wakaf, ada sedekah. Nah ini kan selama ini dikelola secara tidak terlalu sistematis ya. Nah harusnya perbankan syariah ini juga bisa menjadi agent yang bisa menjadi pengumpul dan penyalur daripada 3 metode yang sifatnya kemanusiaan ini ya, yaitu zakat, sedekah dan wakaf ini dikelola dengan profesional dan menjadi satu dana yang besar dan bisa menjadi daya ungkit juga untuk ekonomi ya. Jangan salah di Malaysia itu sebagai contoh, itu dia mempunyai pengelola dana wakafnya itu besar. Dan itu bisa membiayai proyek-proyek yang skalanya juga besar juga. Nah itu harapan kami ke depan ekonomi syariah ini juga bisa menjadi breakthrough di beberapa area ya, baik dari sisi tabungan investasi, di sisi pembiayaan proyek maupun juga dalam hal untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat juga. Pak Kartiko Wirjoatmojo dan Pak Vencer Harjo Sudingno, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam ini. Selamat malam. Pak Tony, Pak Tiko tadi sudah memberikan tantangan begitu. Bagaimana menjawab ke depannya? Iya. Seperti disampaikan, ini market syariah itu sangat besar. Potensi market syariah besar, dari 87% penduduk Indonesia itu muslim, tetapi di situ ada 4 kelompok, memang kelompok yang konformis, bahwa kehidupannya dan juga sistem keuangannya ke syariah, yang kedua universalis, itu ada 23%, konformis ada 21%, jadi market ini sangat besar. Jadi kalau bicara yang tadi Pak Tiko sentuh, salah satunya adalah tentang investasi emas dan segala ini, marketnya memang sangat besar. Kita yakin ke depan dengan market besar yang memang tantangan perbankan syariah sekarang adalah bagaimana literasi dan inklusi keuangan, menjelaskan kepada masyarakat tentang produk perbankan syariah dan juga agar mereka menggunakan. Ini tantangan di kita. Pak Firman, bisa tidak karena pandemi ini Indonesia jadi pusat keuangan syariah dunia, Pak? Bagaimana Pak Firman? Saya pikir itu
Bisa sekali. Bisa Jadi sekali. begini, memang ke depan kita ingin menjadi harapannya pusat ekonomi syariah dunia. Iya. Bank syariah itu memang rahmatan lil alamin konsepnya. Rahmat bagi seluruh umat. Iya. Kuncinya cuma dua besaran. Yang pertama menjadi global dan menjadi modern. Nah kalau global harus ditingkatkan capacity-nya. Iya. Apakah capacity permodalan, apakah capacity SDM, capacity IT, dan sebagainya. Iya. Yang kedua modern. Modern itu segala sesuatu transaksi harus berlandaskan digital. Oke. Atau digitalisasi. Nah, Efisien ya. dengan digitalisasi itu menjawab dua tantangan, yaitu edukasi secara online, aplikasi, dan menjangkau remote area, Baik. transactional banking. Nah, kalau seandainya global dan modern itu bisa dilakukan, saya yakin dengan potensi tadi yang disampaikan oleh Pak Tony, Pak Kartiko, dan Pak Fence tadi, itu bisa kita capai. Baik. Semoga itu yang terjadi, Pak Firman dan Pak Tony. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada malam ini, membaca peluang keuangan syariah. Semoga Economic Challenge Spesial Ramadan ini berguna untuk Anda. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh